Salam sejahtera, selamat pagi. Salam jumpa kembali di doa pagi GPD Budi Mulia. Puji Tuhan saudara, hari lepas hari kita bisa lewati oleh karena anugerah Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa untuk menyambut renungan firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Terima kasih kalau sepanjang malam Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah melindungi kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, Engkau juga yang akan menyertai kami, memberkati kami, menolong kami dalam segala aktivitas kami. Sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami. Kau tahu setiap kebutuhan rohani kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu terus yang akan berikan kami kekuatan untuk kami boleh semakin lebih lagi dalam pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, kitab Efesus adalah salah satu surat terpenting Rasul Paulus yang ditulis kepada gereja di Efesus. Surat ini mengandung banyak pengajaran tentang kehidupan Kristen. Dalam pasal 2 ini, Paulus mengajarkan kita tentang keselamatan kita di dalam Kristus dan bagaimana keselamatan itu bisa dicapai oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan, saudara. Dalam ayat 8 ini, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan adalah pemberian cuma-cuma yang kita terima karena kasih karunia Allah. Bukan sesuatu yang dapat kita peroleh dengan usaha kita sendiri. Jadi keselamatan adalah anugerah dari Allah yang kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, walaupun keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan, tapi bukan berarti kita tidak memiliki peran dalam keselamatan kita sendiri. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia. Tetapi dia juga mengajarkan bahwa keselamatan itu juga melalui iman kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita memperolehnya. Nah, ini berarti bahwa kita harus menjalankan iman kepada Yesus Kristus untuk menerima karunia keselamatan itu. Saudara, iman adalah tanggapan kita terhadap kasih karunia Allah. Ketika kita menerima kasih karunia Allah, itu menuntun kita untuk beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, saudara. Nah, iman memungkinkan kita
untuk menerima keselamatan yang Allah tawarkan secara cuma-cuma kepada kita. Selain itu, iman juga memampukan kita menjalani kehidupan yang memuliakan Allah tentunya. Ketika kita mempercayai Tuhan, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan mengatasi tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan kekristenan kita, saudara. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ayat ini menyoroti pentingnya iman dalam kehidupan kita. Imanlah yang memungkinkan kita untuk menyenangkan Tuhan dan menerima berkat-berkat yang Dia miliki untuk kita atau yang memang Dia sediakan untuk kita. Namun saudara, iman juga harus disertai dengan tindakan yang menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan komitmen kita untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan tentunya. Jadi seluruh proses keselamatan adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan atau usaha manusia. Nah, Allah adalah Allah kasih karunia dan penuh kemurahan, saudara, yang dinyatakan kepada orang-orang berdosa bukan karena mereka layak, tetapi karena Allah sangat mengasihi manusia yang berdosa. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kasih karunia adalah kemurahan Allah. Kasih karunia juga adalah berbicara tentang pengampunan Allah yang diberikan kepada manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus. Jadi seluruh kehidupan orang-orang percaya bergantung kepada kasih karunia Allah. Jadi manusia tidak dapat diselamatkan oleh usahanya sendiri, oleh perbuatan amal baiknya, atau juga oleh usaha-usaha dengan kekuatan sendiri untuk mentaati perintah Allah. Karena manusia tidak mungkin bisa taat untuk melakukan semua perintah Allah, saudara. Saudara, mungkin ada di antara kita yang sudah menjadi orang Kristen sejak lahir atau Kristen keturunan ya. Nah, sudahkah kita yakin akan keselamatan kita? Kita diselamatkan dengan mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, dan bukan diselamatkan karena bertahun-tahun kita pergi ke gereja atau karena lamanya kita menjadi orang Kristen. Jadi
tidak jaminan, saudara. Walaupun kita sudah Kristen dari bayi, dari lahir, tapi tidak menjadi jaminan bahwa kita orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Atau adakah di antara kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, namun sekarang sedang merasa tawar hati atau bahkan sudah mundur? Karena banyak sekali orang-orang Kristen yang tadinya, kalau kita melihat yang tadinya menjadi seorang pelayan atau orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi karena ada satu dan lain hal, mereka begitu gampangnya meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Ada karena dapat jodoh yang tidak seiman, ada karena kenaikan pangkat atau karir, dan banyak hal yang membuat mereka jadinya memilih untuk meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Nah, jangan sampai saudara, kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini termasuk seperti mereka yang mungkin sudah mulai tawar hatinya dalam pengiringan akan Tuhan. Mari bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi mari manfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita juga memperoleh kekuatan. Hidup memang tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah, saudara. Kalaupun kita memilih untuk pindah agama atau meninggalkan Tuhan karena mungkin kita berpikir pilihan yang kita ambil akan jauh lebih baik, bukan berarti kita akan lepas dari masalah juga. Tidak jadi jaminan, saudara, orang yang mungkin sudah meninggalkan Tuhan terus hidupnya jauh lebih bahagia atau justru jadi tidak punya masalah. Jadi dimanapun selagi kita masih ada di dunia ini, saya percaya masih akan menghadapi masalah demi masalah. Tapi bedanya orang yang di dalam Tuhan pasti akan diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan yang kita sudah ketahui, dan kiranya kita menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga anugerah keselamatan itu menjadi bagian kita juga, karena kita menjadi orang-orang yang tetap setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu besar, yang begitu luar biasa buat hidup kami. Tolong setiap kami umat-umat-Mu, agar kami tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Kalau ada di antara umat-umat-Mu yang mungkin sudah mulai tawar hatinya, jamah kembali hati mereka, supaya mereka tetap kuat dalam pengiringan akan Tuhan. Beri jalan keluar atas setiap persoalan, atas setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi saat ini. Kuatkan iman mereka, agar mereka melihat bahwa Allah yang mereka sembah sungguh Allah yang hidup dan penuh kuasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada, kemanapun kami mau melangkahkan kaki kami, bahkan dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang akan membela dan Engkau yang akan memberkati seluruh hidup kami. Kami mengucap syukur, kami jalani hari ini, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.